Assalamualaikum anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang luas permukaan prisma. Ada dua prisma yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah balok dan yang kedua adalah tabung. Nah, untuk yang pertama adalah luas permukaan prisma yang berbentuk balok. Kalau kita membahas luas permukaan prisma, kita akan lebih dahulu tahu apa itu luas permukaan. Nah, kalau kita memiliki balok seperti ini tidak luput dari jaring-jaring balok itu sendiri. Kalau kita buka ini, nah, ini jaring-jaring balok, kita lihat. Nah, ini yang namanya luas. Kalau tadi kan dalamnya itu isinya, kalau ini kita buka bungkusnya, ini yang namanya luas. Dan kalau kita perhatikan, ini luasnya ada 3 pasang sisi yang sama. Kita tahu sisi balok itu ada 6, dan ini untuk yang sama saya samakan warnanya. Ini yang biru, kemudian pink, dan kuning. Nah, sekarang kalau kita bentuk seperti ini lagi, kalau ini merupakan balok dan kita beri simbol, maka yang depan ini memanjang, ini namanya panjang, kalau yang ke dalam ini lebar, dan yang lain ini adalah tinggi. Jadi untuk luas sisi yang berwarna biru, ini terdiri atas, panjang, dan tinggi. Kemudian yang kuning, ini terdiri atas panjang dan lebar. Sedangkan yang pink, ini terdiri atas lebar dan tinggi. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan luas permukaan balok. Kita buat rumusnya. Nah, sekarang yang kedua adalah tabung. Sama halnya dengan balok, tabung ini juga akan kita lihat jaring-jaringnya berbentuk seperti apa. Nah, ini baloknya. Ini kalau misalnya kita buka tutupnya, nah ini bentuknya lingkaran. Atasnya berbentuk lingkaran dan alasnya sama. Nah, ini. Jadi kita memiliki dua buah lingkaran yang sama, dan ini luas selimut tabung. Selimut tabungnya berbentuk apa? Kalau kita buka, kita kelontok. Nah, ini bentuknya adalah persegi panjang. Dan kalau kita perhatikan ketika ini tadi menyelimuti seperti ini, nih, ini kan panjangnya. Kalau saya buka ini panjang, kalau saya lingkupkan ini mengelilingi lingkaran. Jadi panjang selimut tabung ini sama dengan keliling lingkaran, kemudian lebar dari persegi panjang ini adalah dari tinggi tabung. Nah, ini jadi nanti kita akan tahu apa namanya rumus luas permukaan tabung, kita bisa mencari tahu sendiri, dan akan lebih jelasnya akan saya bukakan dalam bentuk PowerPoint. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Saya tadi akan share luas permukaan prisma. Kita tadi sudah membedah. Nah, sekarang kita lihat ini. Luas permukaan prisma dalam hal ini yang yang akan kita bahas yang pertama adalah prisma segi empat atau yang kita kenal dengan balok. Tadi kan balok kita sudah membedahnya jadi jaring-jaring. Luas permukaan balok berarti nanti ada dua persegi panjang yang merupakan komponennya adalah panjang dan lebar. Kemudian dua yang komponennya panjang dan tinggi. Kemudian dua lagi persegi panjang yang komponennya lebar dan tinggi. Jadi luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi dan 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga kalau kita persempit jadi 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Jadi luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Jadi itu 2 kalinya semua ya. Kalau kita ingin lebih mempermudah menghafalkan, kita bisa menyebutkannya, tapi ini untuk kalangan sendiri aja ya. Kita bisa menyebutkannya PL itu kita namakan pleci, nama burungnya, kemudian PT itu pentet, dan LT-nya lapet. Jadi 2 kali pleci, pentet, lapet. Nah, itu untuk mempermudah saja. Nah, sekarang kita ke contoh. Diketahui sebuah prisma segi 4 dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Hitung luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita bisa menghitung dengan rumus luas tadi dengan memasukkannya
angka-angka ke dalam rumusnya, berarti kan 2 kali panjang kali lebar, panjangnya 12, lebarnya 6, jadi 2 kali 12 kali 6 ditambah panjang kali tinggi, berarti 12 kali 8, dan lebar kali tinggi 6 kali 8. Kita hitung masing-masing, berarti 2 kali 72 cm persegi ditambah 96 cm persegi dan 48 cm persegi. Kita menemukan jawabannya, akhirnya ketemu luas permukaan prisma yang berbentuk balok tersebut ya, itu adalah 432 cm persegi. Kemudian kita ke luas permukaan tabung. Tadi kita juga sudah membuka tabung. Tabung itu jaring-jaringnya masih ingat kan? Kalau kita perhatikan tadi ada 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang sebagai selimutnya. Itu tadi yang sudah kita bedah. Nah, sekarang kita lihat hubungannya apa jaring-jaring dengan luas permukaannya. Sekarang perhatikan, di dalam jaring-jaring itu kalau kita perhatikan ada 2 buah lingkaran yang sama dan 1 buah persegi panjang sebagai selimutnya. Adapun untuk yang panjangnya itu merupakan keliling lingkaran dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah tinggi dari tabung itu. Jadi kita bisa merumuskan luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung, atau 2 kali Pi kali R tambah 2 kali Pi kali R kali tinggi, atau kalau kita perkecil lagi menjadi 2 kali Pi kali R kali R tambah tinggi. R itu jari-jari, Pi itu bernilai 22/7 atau 3,14, dan T-nya adalah tinggi. Nah, sebagai contoh ini. Sebuah tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaannya? Nah, jawabnya adalah 2 kali 22/7, karena ini kebetulan jari-jarinya adalah 7, kelipatan 7, jadi kita bisa memakai Pi yang 22/7 ya. 2 kali 22/7 kali 7 cm ditambah 7 cm dan tingginya tadi adalah 10 cm, jadi kita tambahkan menjadi ini 2 kali 22/7 kali 7-nya itu kita hitung mendapatkan 44 cm, dan 7 tambah 10-nya adalah 17 cm. Kita kalikan menjadi 748 cm persegi. Nah, seperti itu tadi contoh dari luas permukaan prisma yang dalam ini adalah tabung dan balok. Demikian uraian singkat dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat nomor HP saya yang sudah kalian punya tentunya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.